Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film thriller yang berjudul The Cursed Dead Man's Prey yang dirilis tahun 2021. Film ini akan menceritakan balas dendam dari seseorang yang misterius kepada beberapa petinggi perusahaan farmasi. Namun terornya sangatlah berbeda dan mengerikan. Dia mengirimkan mayat hidup untuk memburu targetnya. Langsung keinget sama jurus Edo Tensei-nya Kabuto ya kan, Wak? Nah, yang lebih menarik lagi, pelakunya adalah seorang dukun asal Indonesia. Wah, enak nih filmnya ya kan? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Kim Jong Kyun. Dia baru saja pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba dia diserang oleh seorang misterius yang sangat mengerikan. Di tangan pria itu tiba-tiba muncul sebuah simbol dan kemudian Kim Jong Kyun digigit oleh pria itu. Lalu seketika itu juga timbul bentolan-bentolan di tubuhnya. Lalu si Kim Jong Kyun pun tewas di situ. Lalu terlihat tubuh pria yang menyerangnya luntur dan menjadi tanah. Setelah dari situ, kepolisian meneliti kasus ini. Mereka melihat ada kejanggalan dari kasus pembunuhan ini, di mana korbannya mengalami yang namanya keracunan kerang paralitik atau keracunan akibat kerang yang paling beracun. Nah, yang lebih mengagetkannya lagi, si penyerang tadi diketahui adalah orang yang sudah lama mati. Setelah dia membunuh korbannya, dia pun berubah menjadi tanah. Benar-benar misterius sekali ya kasusnya. Oke, lanjut. Singkat cerita, reporter Im dihubungi oleh seseorang pria yang misterius melalui panggilan saat dia lagi on air. Pria misterius itu mengatakan dia adalah pelaku yang mengirim mayat hidup tadi. Lalu dia meminta reporter Im untuk membuat wawancara live dengan dirinya. Lalu telepon pun ditutup. Lantas semua orang merasa kaget dan kebingungan dong ya kan? Antara percaya atau tidak dengan penelpon misterius tadi. Setelah dari situ Im kembali ke kantornya. Di sini Im berkenalan dengan anak magang baru bernama Jessie yang akan bekerja bersama dengannya. Setelah berkenalan, reporter Im menemui temannya dan mencari tahu kasus pembunuhan yang tadi. Setelah diteliti berkas-berkas dari kasus itu, reporter Im benar-benar ingin melakukan wawancara pada pria yang tadi. Namun suaminya si Im ini melarangnya karena menurutnya itu mungkin sangat berbahaya. Tapi Im meyakinkan suaminya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu suaminya pun mengizinkan, namun dengan syarat dia dan timnya harus mengawasi wawancara besok. Nah, kebetulan suaminya ini adalah kepala intel di kepolisian di sana ya. Setelah itu temannya reporter Im ini menunjukkan sebuah video rekaman. Yang mana di sini terlihat di video itu ada dukun atau cenayang yang mungkin adalah Sojin, adiknya reporter Im ini yang sudah lama menghilang. Namun belum diketahui itu pastinya benar-benar apakah adiknya. Setelah melihat video itu, reporter Im ini bermimpi. Dia melihat Sojin adiknya di dalam mimpi. Nah, sepertinya adiknya ini adalah bocah indigo atau bisa dibilang punya kekuatan supranatural. Adiknya ini pernah mengutuk atau menyantet orang lain sampai mati. Dan setelah melakukan hal buruk, Sojin merasa bersalah dengan kekuatannya dan memilih untuk menghilang. Lalu reporter Im pun terbangun dari mimpinya. Keesokan paginya mereka melakukan persiapan untuk wawancara secara live untuk pria misterius yang tadi menelpon. Meski agak kurang yakin apakah pria itu bakal benar-benar datang ke sini atau tidak, tapi mereka tetap mempersiapkannya. Di luar, suaminya Im berjaga-jaga dengan timnya. Tak lama kemudian seorang pria parubaya berjalan ke arah gedung mereka. Kemungkinan besar dia adalah orang yang mereka tunggu. Kemudian pria itu masuk ke dalam dan suasana menjadi sangat tegang. Wawancara pun dimulai dan pria ini memperkenalkan dirinya. Dia menjelaskan di situ bahwa dia adalah pelaku pembunuhan dengan metode membangkitkan mayat untuk membunuh targetnya. Lalu di sini dia memberi peringatan ancaman ke 3 orang target selanjutnya. Anjir, baru ini ada orang preman kali gini ya kan? Di depan TV dia mengancam orang. Dia mengancam akan membunuh 3 target lagi secara berurutan. Yang pertama, dia akan membunuh Direktur Kim Min Seop. Lalu yang kedua, dia akan membunuh Direktur Ling Sang-in. Aduh, susah-susah kali namanya sumpah. Nah, yang terakhir dia akan membunuh Direktur Kepala yaitu Seong Lee. Nah, sebagai informasi, ketiga direktur tadi adalah pemimpin perusahaan farmasi yang sangat besar di sana. Lalu pria ini mengatakan jika mereka bertiga ingin selamat, mereka harus membuat pernyataan permintaan maaf yang dilakukan Direktur Utama Bapak Seong Lee ini. Setelah menyampaikan ancamannya, dia langsung menyandra reporter Im. Lantas suaminya Im dan kepolisian lain berusaha menghentikan pria itu. Tak ingin ketinggalan video serunya, Jessie anak training tadi berinisiatif membawa kameranya untuk merekam kejadian itu. Pria ini membawa reporter Im masuk ke lift dan dengan cepat suaminya reporter Im masuk dan bertarung dengannya. Tapi pria ini benar-benar kuat ya. Bahkan saat reporter Im menembakkan kakinya nggak mempan sama sekali.
Nah, tampaknya pria ini juga adalah mayat hidup yang dikendalikan. Semua unit mengejar pria itu hingga ke bawah. Dan saat dia dikepung, pria itu tiba-tiba diam dan berubah menjadi tanah lagi. Lalu scene berpindah memperlihatkan petinggi-petinggi perusahaan farmasi Seungil Pharmaceutical. Ya, belum pernah aku dengar nama perusahaan ini. Mereka sedang mengadakan rapat membahas soal teror yang ditayangkan di live tadi. Kedua direktur ada di situ kecuali direktur kepala. Nah, direktur Kim Min sangat panik setelah mengetahui dirinya akan dibunuh oleh psikopat pembangkit mayat. Tapi direktur Lesang tampaknya diam saja ya, mungkin dia juga agak shock ya. Lalu si wanita ini yang merupakan putri tunggal direktur ketua mencoba menenangkan si Kim Min ini. Dia juga belum mau angkat bicara soal apa sebenarnya yang disembunyikan perusahaan ini sehingga mereka diteror seperti ini. Mereka masih belum tahu siapa sebenarnya yang meneror mereka juga. Jadi mereka meminta pihak kepolisian memperketat keamanan kantor mereka mulai sekarang. Di sisi lain, reporter Im mencari tahu tentang ilmu hitam yang digunakan pelaku untuk membangkitkan mayat. Profesor Tak Jung Hon, atau dipanggil Profesor Tak, dia sudah menganalisanya. Ternyata ilmu seperti itu berasal dari Indonesia. Nah, biasa kita sebut dengan yang namanya santet. Wah anjir, GG nggak tuh, dukun Indo bisa buat kayak gini ya Wak. Profesor Tak menjelaskan untuk membuat ritual pembangkit mayat, si dukun membutuhkan tanah tempat mayat itu dikubur, lalu menyampurkannya dengan darahnya sendiri, sehingga ritual pembangkitan mayat bisa dilakukan. Anjir, baru tahu aku Jutsu Edo Tensei itu berasal dari Indonesia ternyata. Baru tahu kok kan Kabuto berguru ke sini Wak. Setelah dari situ mereka menggali informasi lagi dari seorang narapidana yang ditangkap karena menjual banyak data pribadi ke perusahaan farmasi tadi. Setelah dicari tahu, ternyata pria ini dulu menjual orang-orang lansia atau yang miskin, atau juga penduduk yang ilegal ke perusahaan farmasi tadi. Maksudnya dijual itu kayak dipekerjakan secara ilegal gitulah. Ada sekitar 100 orang dipekerjakan di sana, namun semuanya telah menghilang. Nah, tampaknya mereka semua dijadikan objek penelitian oleh perusahaan Seungil tadi. Jadi udah mulai kelihatan ya rahasianya satu persatu. Lalu diperlihatkan kantor perusahaan itu ramai didatangi wartawan-wartawan lokal. Area itu juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dan suaminya reporter Im tadi yang memimpin pengamanan di situ. Mereka harus menjaga ketat, apalagi menurut omongan pria yang tadi bahwa hari ini dia akan membunuh direktur Kim Min yang terlebih dahulu. Di sini dia sangat panik dan tegang meski sudah dijaga oleh kepolisian. Dan tak berapa lama kemudian satu mayat hidup datang dan menghajar polisi yang sedang berjaga. Mendengar hal itu mereka semua semakin panik. Dan mayat hidup yang dikirim tidak hanya satu ternyata, melainkan ada 100 mayat hidup yang sudah datang ke situ. Nah, tanpa basa-basa lagi kumpulan mayat hidup itu berlari menerobos masuk ke dalam. Polisi berusaha menahan dan menembakinya, tapi tidak mempan sama sekali. Ya jelaslah orang sudah mati kok ditembaki ya kan. Nah, orang-orang yang terkena cakar atau gigitan mayat-mayat hidup itu akan langsung terkena racun kerang. Mendengar situasi mulai tidak kondusif, suami reporter Im membawa mereka untuk pergi dari tempat itu. Mereka sempat masuk ke lift sebelum para mayat itu menangkapnya. Tapi tak semudah itu mereka kabur. Para mayat itu berjatuhan ke bawah lalu berlari mengejar mereka untuk menuju ke basement. Nah, di basement mereka diserang oleh satu mayat hidup. Dan beruntungnya reporter Im datang dan membantu suaminya yang dalam bahaya. Mereka pun kemudian buru-buru kabur. Nah, di sini para mayat hidup itu hanya fokus mengejar direktur Kim Min dan menghiraukan yang lain. Kemudian mereka kabur menggunakan mobil diikuti oleh reporter Im. Nah, yang hebatnya para mayat hidup ini mereka membajak taksi-taksi yang kebetulan sedang ngetem di situ. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Ini benar-benar mayat hidup paling terorganisir ya menurutku. Kira-kira siapa yang punya ilmu setinggi ini ya? Oke lanjut, para mayat itu menyerbu kendaraan direktur Kim Min dengan membabi buta. Hingga akhirnya mereka tidak bisa kemana-mana lagi dan pasrah saat direktur Kim Min ditangkap oleh para mayat itu. Dia pun dicakar habis-habisan oleh mayat itu hingga tewas dipenuhi racun. Setelah target mereka terbunuh, para mayat itu berhenti begitu saja dan kembali menjadi tanah. Akibat penyerangan tadi, suaminya reporter Im dan beberapa polisi lainnya terkena racun kerang. Pihak rumah sakit tidak bisa menyembuhkan sakit itu karena tidak ada obatnya. Dan sepertinya obatnya hanya satu, yaitu menemukan dukun itu dan memutuskan kutukannya. Di sisi lain, Direktur Lesang mulai khawatir. Dia pun menemui Direktur Ketua. Dia meminta agar Direktur Ketua segera meminta maaf saja sesuai permintaan orang yang tadi meneror mereka. Tapi Direktur Ketua masih sangat sepele ya, dia tidak mau meminta maaf.
Mereka tidak mau kalau penelitian ilegal yang pernah mereka lakukan dulu terkuak ke media. Lalu Direktur Lesang pun kesal dengan tanggapannya dan pergi dari situ. Lalu scene berpindah memperlihatkan reporter Im dan para detektif kepolisian mulai mendiskusikan hal ini. Mereka yakin perusahaan farmasi Seungil pernah melakukan penelitian rahasia dan menjadikan orang-orang miskin atau tunawisma menjadi objek penelitian mereka. Lalu tampaknya mereka semua sudah tewas dan menjadi korban penelitian itu. Dan tak berapa lama kemudian Direktur Lesang datang ke kantor mereka. Nah, di sini Direktur Lesang menguak semua sisi gelap yang dilakukan perusahaan mereka dulu. Perusahaan farmasi itu telah membuat penelitian yang disetujui oleh 3 direktur utama, yaitu mereka bertiga tadi. Penelitian itu bertujuan membuat senjata biologis menggunakan racun kerang paralitik. Dan tak disangka orang-orang yang menjadi objek penelitian mereka tewas dan menjadi korban dari penelitian itu. Sehingga perusahaan menutupi kejadian itu agar tidak keluar ke media. Di sini Direktur Lesang mengakui bersalah dan siap menerima konsekuensinya. Dia juga memberikan bukti dan daftar orang-orang yang menjadi korban objek penelitian mereka dulu. Setelah dari situ Lesang pun pamit pulang. Kemudian reporter Im mencoba memikirkan lagi. Dia teringat bahwa untuk melakukan ritual pembangkitan mayat hidup dibutuhkan tanah kuburan dari mayat itu. Nah, reporter Im yakin sepertinya dukun itu masih di sana, di gedung tempat perusahaan itu menyimpan para mayat-mayat korban. Lalu reporter Im bersama teman detektifnya langsung menuju ke sana malam itu. Sementara temannya yang lain mencoba meneliti lagi bukti-bukti yang sudah diberikan pada mereka. Singkat cerita, reporter Im dan temannya pun sampai ke sana. Terlihat gedung itu tampaknya sudah kosong dan lama ditinggalkan. Mereka perlahan masuk ke dalam dan menemukan ada sebuah ruangan dengan gambar simbol yang aneh. Lalu mereka mencari lagi ke ruangan lain. Dan saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh mayat hidup lagi. Reporter Im di sini diserang oleh mayat hidup itu, tapi beruntungnya temannya datang dan menebagi mayat itu di bagian tangan. Nah, sepertinya mayat hidup itu memiliki kelemahan di bagian tangan kanannya yang ada simbol itu. Jika tangannya terputus, maka mantranya juga terputus. Tapi sialnya mayat hidup yang lain datang dan mengejar mereka. Si detektif diserang dan reporter Im dicekik oleh mayat itu. Lalu tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan reporter Im. Ternyata itu adalah Sojin, adiknya reporter Im yang cenayang tadi. Dengan kekuatannya dia bisa memutuskan mantra pada mayat hidup itu. Yang mengerikannya, mayat hidup itu langsung berlipat-lipat kayak gini weh. Namun mayat hidup lain masih banyak dan datang mengejar mereka lagi. Mereka pun kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menahan mayat-mayat itu. Sojin kemudian membuat sebuah simbol besar yang sepertinya bisa melindungi mereka. Kemudian reporter Im masuk ke dalam lingkaran itu, namun temannya tidak sempat ikut masuk. Para mayat hidup berhasil masuk ke dalam ruangan. Tapi di dalam lingkaran yang dibuat Sojin tadi, mayat-mayat hidup itu tidak bisa melihat mereka. Tapi sialnya si detektif tadi malah ketahuan yang sedang bersembunyi di bawah meja. Sojin akhirnya keluar dari lingkaran itu dan menyelamatkan si detektif. Sojin berhasil mematahkan mantra-mantra dari 2 mayat di situ. Namun dia tersudutkan oleh 1 mayat terakhir. Dengan bantuan si detektif dan reporter Im, Sojin berhasil melepaskan mantra dari mayat hidup itu. Akhirnya mereka pun selamat. Setelah dari situ, Sojin menceritakan ke kakaknya kemana dia selama ini. Dia ternyata pergi ke Jepang mencari cara untuk mengeluarkan roh jahat dalam tubuhnya. Namun tidak berhasil sama sekali. Dia pun kemudian pergi ke Cina untuk mencari cara mengeluarkan roh jahat itu. Tapi tetap sama saja dia tidak bisa mengeluarkannya. Namun dia mendapatkan cara dari biksu di sana untuk mengendalikan roh jahat yang ada dalam tubuhnya. Jadi memang roh jahat itu udah ada dalam tubuh Sojin selama ini ya guys. Nah, alasan dia kembali ke Korea adalah dia mendapat sebuah penglihatan bahwa kakaknya dalam bahaya. Dan ternyata benar dia datang di waktu yang tepat menyelamatkan kakaknya. Setelah dari situ, Im meminta adiknya untuk jangan menghilang lagi. Tak berapa lama kemudian, reporter Im mendapatkan kabar bahwa Direktur Lesang ditemukan tewas bunuh diri. Dia juga mendapat kabar bahwa Direktur Kepala akhirnya setuju untuk melakukan permintaan maaf dan meminta reporter Im melakukan wawancara. Singkat cerita, mereka pun melakukan wawancara tersebut. Lalu di sini Jesse memasangkan mic ke Direktur Kepala dan menyiapkan semuanya. Di sisi lain, Profesor Tak dan Sojin mulai menelusuri lagi gedung tadi. Mereka melihat simbol di ruangan yang tadi yang bertuliskan tidak ada. Wah, benar-benar pelakunya dari dukun Indo nih, Wak, sumpah. Ya, silakan, udah ada tulisan tidak ada. Lalu Sojin mencoba menghapus tulisan itu.
Dan seketika simbol itu menghilang dan ada lorong panjang di balik tembok tadi. Nah, tampaknya itu adalah mantra untuk menutupi lokasi si dukun itu ya. Mereka kemudian lanjut masuk ke dalam. Di waktu yang sama, direktur kepala menyampaikan permintaan maafnya, namun terlihat sangat sepele. Padahal ini menyangkut nyawa ratusan orang. Sampai reporter IM bertekak dengan putrinya direktur ini. Dan putrinya ini pun songong kali ya. Dia nggak senang bapaknya disuruh-suruh reporter IM. Namun direktur ketua setuju dengan mengulangnya lagi. Dan tak lama kemudian temannya reporter IM mendapatkan informasi bahwa salah satu korban objek penelitian itu bernama Jessie. Ya, betul kali. Cewek magang yang selama ini bersama dia. Lalu direktur ketua membacakan permintaan maafnya lagi dan masih saja terlihat menyepelekan. Akhirnya Jessie sangat geram, dia langsung memutuskan untuk membunuh direktur ketua di situ. Di sisi lain, Sojin akhirnya menemukan ruangan dukun yang bersembunyi selama ini. Si dukun dalam mode sedang menjalankan Edo Tensei-nya. Namun bayang-bayang gelap yang mengitarinya tampaknya melindungi dirinya sehingga mereka tidak bisa mendekati dukun itu. Dukun itu sedang fokus mengontrol mayat Jessie yang sedang memburu direktur ketua. Dan terlihat Jessie sendiri bisa mengalahkan para pengawal direktur itu dengan mudah. Lalu putrinya menyuruh ayahnya masuk ke ruangan untuk berlindung. Namun percuma saja, semua pengawalnya kalah oleh Jessie. Akhirnya dia pun masuk dan akan membunuh direktur ketua. Di sisi lain, Sojin tidak membiarkan dukun itu terus menyantet. Dengan segenap tenaga dan jerih payah, dia menerobos masuk pertahanan ilmu hitam dukun itu dan mencoba menghentikannya. Dan di saat direktur ketua akan dibunuh, Sojin berhasil menggapai dukun itu dan membatalkan santet Edo Tensei-nya. Sojin menyadari bahwa ternyata Jessie ini adalah anak dari dukun itu. Dia menjadi objek penelitian dikarenakan butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi ayahnya hanya sibuk mengurus ilmu hitam. Mungkin karena dukun ini kurang laku ya, makanya ekonomi sulit. Oke lanjut, akhirnya mantra itu terputus dan direktur ketua pun selamat. Namun yang tak disangka, putri direktur ketua itu masuk. Dan emangnya kurang ajar, dia malah membunuh ayahnya sendiri dengan menggoreskan racun kerang itu pada ayahnya. Memang sebenarnya ingin ayahnya meninggal agar dia naik tahta menjadi direktur ketua. Tapi karena Edo Tensei-nya tadi gagal, terpaksa dia melakukannya sendiri. Dan saat yang lain masuk ke ruangan itu, terlihat dia berpura-pura menangis di depan semua orang. Tapi percuma saja, reporter IM mengetahui akal busuk dari putri direktur ini. Ternyata sebelum wawancara tadi, Jessie sempat memasangkan mikrofon dan kamera kecil di jas direktur ketua. Jadi tanpa disadari, dia telah membunuh ayahnya sendiri di depan ribuan penonton yang sedang live. Akhirnya dia pun ditangkap oleh kepolisian untuk diproses, begitu juga dukun yang tadi. Setelah mantra dukun tadi terputus, keracunan suami reporter IM dan kepolisian yang terkena tadi sudah sembuh semua. Di akhir film diperlihatkan ternyata putri direktur ketua tadi dinyatakan bebas. Ya mungkin karena dia kaya raya ya. Jadi bisa menyuap pengadilan gitulah. Tapi di sini reporter IM tidak membiarkannya begitu saja. Jika hukum tidak bisa mengadilinya, maka dia meminta Sojin lah yang menghukumnya melalui santet nantinya. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan filmnya? Asli sih Niwe menegangkan sekali. Nah ditambah lagi plot twist di endingnya itu bagus ya menurutku. Gak nyangka aja gitu si Jessie ini rupanya mayat hidup juga. Oke, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.